Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jago Desain. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada episode kali ini saya akan membahas seputar polyflex. Ada 4 materi yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama, apa saja jenis-jenis dari bahan polyflex? Yang kedua, peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk memproses polyflex. Ketiga, sistem kerja atau teknik penggunaan polyflex itu bagaimana. Dan yang terakhir nanti, ukuran paling kecil seberapa sih yang mampu di cutting menggunakan mesin cutting. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa saja jenis-jenis dari bahan polyflex. Umumnya yang ada di pasaran ada beberapa jenis bahan polyflex seperti yang pertama adalah polyflex PVC, kemudian polyflex PU, polyflex glitter, polyflex blow-through, dan juga polyflex glow in the dark. Itu adalah beberapa jenis yang umumnya dijual atau dipakai di pasaran. Akan saya berikan contoh, misalkan yang ini adalah polyflex PVC. Karakternya dia cenderung lebih tebal dibandingkan dengan polyflex PU. Kalau polyflex PU dia lebih tipis umumnya seperti itu, dan kalau polyflex PU lebih elastis ya, biasanya karakternya seperti itu. Kemudian ini polyflex glitter, dia ada kandungan seperti bling-bling di dalamnya dan ketebalannya pun lebih tebal dari polyflex PVC. Selanjutnya polyflex blow-through. Ini blow-through sesuai namanya, dia memiliki tekstur seperti ada bulu-bulunya di permukaannya. Nanti setelah dipres dia akan ngembang bulunya, dan ketebalannya pun lebih tebal dari polyflex PVC. Kurang lebih hampir mirip dengan polyflex yang glitter. Kemudian polyflex glow in the dark. Seperti ini contohnya. Dia akan nyala di kegelapan karena dia mengandung fosfor. Untuk warna nyalanya dia macam-macam. Kalau seperti ini dia nyala hijau, kehijauan. Ada juga yang nyalanya oranye, nyalanya biru. Jadi tergantung dari warna bahan yang ada pada polyflex glow in the dark itu sendiri. Kadang warnanya putih, warna dasarnya putih, nanti ketika di kegelapan nyalanya bisa biru atau warna lain seperti itu. Kalau yang kami pakai di Jago Desain ya sesuai yang kami sebutkan tadi, itu kami pakai semuanya. Jadi kita pakai sesuai dengan kebutuhan, tergantung dari permintaan customer juga. Kalau yang seperti ini kita memakai bahan yang PVC. Untuk desain ini adalah orderan dari customer yang nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya sebagai contoh juga di pembahasan kali ini. Oke, yang pertama kita sudah membahas jenis-jenis dari bahan polyflex. Yang kedua kita akan membahas mengenai peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk memproses polyflex. Ada 2 peralatan yang paling penting untuk proses polyflex itu sendiri. Yang pertama adalah mesin cutting sticker atau mesin cutting plotter seperti ini yang saya pakai. Saya pakai mereknya Jinka, untuk serinya adalah FX. Harganya kisaran 5 jutaan, itu udah dapat yang ukuran segini. Dan ini belum support auto contour ya. Artinya ketika ada cetakan yang sudah di print atau dicetak, mau kita cutting itu tidak bisa menggunakan mesin cutting ini karena belum support auto contour. Dia hanya cutting saja.
Itu peralatan yang pertama. Peralatan yang kedua adalah mesin press. Untuk mesin press ini banyak juga macam dan ukurannya. Kalau ini ukuran yang kecil saya pakai, tapi masih muat lah, masih standar. Bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang ada di Jago Design. Kemudian untuk harganya dia macam-macam. Kalau misalkan yang single khusus untuk kaos saja itu mulai harga 3 jutaan udah dapat. Kemudian kalau yang saya pakai ini ukurannya kisaran 29 kali 40-an kalau nggak salah, 40 cm, kurang lebih segitulah. Dan ini 5 in 1, jadi dia bisa untuk press kaos, press mug, press topi juga bisa, press keramik. Harganya 5 jutaan. Oke, itu peralatan utama untuk proses Polyflex. Untuk peralatan lain seperti alat cungkilnya itu tambahan saja sih, karena itu sifatnya alternatif. Kita bisa pakai alat khusus, bisa juga pakai pinset atau yang lainnya. Jadi untuk peralatan utamanya tadi adalah mesin cutting plotter dan juga mesin press itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, pembahasan yang ketiga mengenai bagaimana sih sistem kerja dari Polyflex tersebut. Jadi ini adalah bahan Polyflex. Untuk penggunaannya kita taruh di mesin cutting ini. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Nah, setelah desain siap yang ada di komputer, baru kita cutting menggunakan mesin cutting ini. Jadi nanti akan dipotong sesuai polanya yang ada di komputer, sesuai desainnya. Nah, setelah desain tersebut di cutting, kita akan membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan dari hasil cutting tersebut. Seperti ini. Ini adalah bagian yang tidak diperlukan setelah proses cutting. Jadi yang dibutuhkan hanya ini saja. Yang lainnya dibuang, dikletek ya. Itu adalah proses pembuangan bagian yang tidak diperlukan. Sehingga nanti hanya tersisa desain-desain yang diperlukan saja, seperti yang ada di depan saya ini. Setelah itu baru kita siapkan di atas medianya, misalkan di kaos ya, di kaos, di topi atau di apapun yang support dengan Polyflex ini. Kalau misalkan di kaos ya kita tempel saja di kaos. Di sini misalkan kita sesuaikan posisinya di mana, kemudian kita press menggunakan mesin press ini. Untuk suhunya saya biasa pakai suhu 165 derajat dan durasinya 30 sampai 60 detik. Oke. Kalau misalkan dua warna atau lebih itu tekniknya bagaimana? Nah, seperti yang itu. Ini pakai Polyflex juga saya. Untuk sablon Cobra ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 warna yang saya gunakan di kaos sahabat MAS tim Cobra Lumajang ini. Itu menggunakan Polyflex keseluruhannya, semuanya pakai Polyflex. Caranya adalah kita bisa menggunakan teknik puzzle. Kalau misalkan itu yang Cobra kita ngepresnya juga nggak sekali, bisa saja sih sekali, cuman kalau saya ini tidak sekali. Kalau misalkan kita sekali karena kita butuh untuk nempelin di satu masking, kalau misalkan kita sekali press, jadi semuanya kita tempel, kita susun di atas masking, kemudian baru kita press. Kalau ini saya tidak, jadi saya press satu warna, jadi saya press warna orange stabilo ini dulu, kemudian warna lainnya menyusul mengikuti dengan desain yang pertamanya yang sudah nempel di kaos sebagai acuan atau kuncinya. Seperti itu. Itu teknik puzzle. Kemudian kalau teknik tumpang tindih seperti ini misalkan, ini adalah teknik tumpang tindih. Artinya dia ada yang bagian yang ditumpangi atau ditindihi. Seperti ini, warna dari stroke tulisan ini warna hitam. Saya pakai ngeblok ya. Saya pakai blok, ini dipres dulu di atas kaosnya.
kemudian dilepas maskingnya. Setelah itu ditempelkan layer yang kedua atau warna yang kedua, kita tumpuk. Ini nggak masalah, dia tetap akan nempel menyatu dengan polyflex sebelumnya, dan itu tempelnya juga kuat ya, nggak perlu khawatir. Itu kalau misalkan kita menggunakan blok. Kalau misalkan outline ya tetap kita bisa menggunakan outline, artinya di sini nanti hanya garis hitamnya saja, pinggiran dari sini saja, tidak ngeblok. Ini kalau ini kan ngeblok penuh, artinya tidak ada lubang-lubang di bagian dalam. Nah, ini keuntungannya adalah lebih menghindari resiko tidak presisi. Ketika nanti misalkan kalau ini lubang, dia akan sedikit bergeser, itu bisa saja terjadi. Kalau seperti ini lebih aman kalau ngeblok ya. Jadi tekniknya seperti itu untuk teknik tumpang tindih. Untuk pengepresan yang pertama sih dengan suhu 165 derajat cukup 5-10 detik, kemudian dilepas maskingnya, baru kita tindih dengan layer yang kedua kisaran 30-60 detik. Itu udah kuat ke bahan, dan itu pun daya lengketnya atau kekuatannya, termasuk juga durasi pengepresan tergantung dari bahan kaosnya sendiri. Ketebalan bahan pengaruh, jenis bahannya juga pengaruh. Katun combat, semi katun ataupun yang lain itu pengaruh ke suhu dan juga durasi dari pengepresan. Oke, itu pembahasan yang ketiga mengenai alur kerja polyflex. Pembahasan yang terakhir adalah seputar ukuran paling kecil berapa sih yang mampu untuk di cutting menggunakan mesin cutting plotter atau mesin cutting sticker. Ini saya sudah siapkan contohnya. Mari kita ukur bersama-sama. Ini adalah polyflex PVC yang tadi sudah kita cutting dan sudah kita buang bagian yang tidak diperlukan. Dan ini cukup ekstrim sih untuk jenis polyflex ya. Ukuran polyflex ini cukup kecil sekali. Bisa dilihat di situ hanya 0,5 cm atau hanya setengah cm untuk tinggi dari hurufnya. Ini masih mampu di cutting menggunakan mesin cutting ini. Dan itu pun beda-beda tentunya ya kemampuan dari mesin cutting. Dan banyak faktor yang mempengaruhi sebuah ukuran itu bisa atau tidak di cutting oleh mesin cutting sticker, terutama untuk ukuran yang relatif kecil seperti ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalah jenis dari polyflex atau bahan polyflex itu sendiri. Kalau seperti ini saya pakai PVC, ini masih mampu meskipun dia cukup tebal ya. Ini masih mampu di cutting dengan baik oleh mesin cutting sticker yang saya punya ini. Dengan settingan tadi 280-an dan kecepatannya 40 untuk kecepatan cuttingnya ya, 40 tadi. Itu masih mampu di cutting dengan cukup baik, masih layak lah, ini masih bisa dipakai. Itu faktor yang pertama adalah jenis bahannya. Kemudian faktor yang kedua adalah jenis jarumnya. Jadi untuk jarum dari mesin cutting sticker ini ada macam-macam. Ada jenisnya yang 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Dan masing-masing dari jenis jarum tersebut memiliki fungsi masing-masing. Untuk mencetak bahan yang tipis, mencetak bahan yang cukup tebal ataupun yang tebal, itu beda-beda kita menggunakan jarumnya. Kalau ini saya pakai yang jenis 45 derajat. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah ketajaman dari jarum cutting sticker itu sendiri. Semakin tajam otomatis nanti juga berpengaruh, ataupun jika kurang tajam itu juga akan pengaruh ke hasilnya. Teman-teman nanti bisa coba tes tajam tidaknya, itu pengaruhnya bagaimana. Itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat adalah settingan saat melakukan proses cutting. Settingan yang dimaksud adalah berapa tekanan atau kedalaman dari jarum tersebut
kemudian speednya, kecepatannya berapa, itu juga akan pengaruh ke hasil cuttingnya. Jadi mampu tidaknya itu juga tergantung dari settingan waktu cutting. Faktor yang keempat. Faktor yang kelima adalah desainnya. Meskipun desain yang kecil, jika memang desain tersebut misalkan rapi, seperti ini kan rapi nih, terus nggak terlalu ribet, itu masih mampu digunakan atau mampu di cutting menggunakan mesin cutting. Kalau desainnya terlalu rumit, terus misalkan tipis-tipis, nah itu yang susah untuk di cutting. Kalaupun bisa, resikonya kita akan sangat kesulitan sekali untuk membuang bagian yang tidak diperlukan. Seperti yang saya contohkan tadi itu, bagian-bagian yang tidak diperlukan itu sangat susah sekali untuk dibuang. Kadang desain utamanya itu akan ikut keangkat, itu resikonya. Sehingga kesimpulannya, untuk seberapa kecil sih desain yang bisa di cutting menggunakan mesin cutting. Jadi sudah saya sampaikan tadi ada 5 faktor. Teman-teman bisa amati sendiri nanti kira-kira bisa atau tidak desain yang teman-teman miliki untuk di cutting dengan ukuran yang kecil, tergantung 5 faktor yang tadi. Ya mungkin ada faktor lain juga berpengaruh. Oke, sekian dulu pembahasan seputar Polyflex kali ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa menambah wawasan dan menginspirasi bagi teman-teman semua. Sekalian saya infokan juga bagi yang belum gabung di grup Telegram. Jadi Jago Desain punya grup khusus untuk belajar dan sharing bersama di Telegram. Linknya ada di bawah. Di sana kita akan belajar bareng, diskusi bareng, memecahkan permasalahan yang ada di usaha kita masing-masing seputar bisnis desain dan percetakan. Ataupun bagi yang belum memiliki usaha di bidang desain dan percetakan, nanti tetap bisa gabung, silahkan. Kita buka untuk umum bagi teman-teman yang berminat atau tertarik di bidang ini. Kemudian yang belum gabung ke channel utama ke channel satunya Jago Desain, kita ada channel YouTube satunya yaitu Galeri Jago Desain. Silakan gabung juga. Di sana kita membahas seputar aktivitas sehari-hari yang ada di Jago Desain, aktivitas pribadi saya, kemudian eksperimen, dan kita akan membahas hal apapun yang terjadi di sekitar kita yang berhubungan dengan desain grafis dan percetakan. Linknya juga ada di bawah, silakan langsung akses saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.